Ho ho ho, apa kabar sesama pecinta film? Berhubung masih kangen sama film horor, kali ini Ara akan membawakan kisah tentang seorang fotografer. Setelah menghadiri pesta pernikahan dan bertemu teman-temannya untuk bernostalgia masa-masa saat kuliah, Jane dan kekasihnya, yakni fotografer kita pulang dengan Jane yang mengemudikan mobil karena Tun terlalu banyak minum. Naasnya Jane malah menabrak seorang wanita. Tapi Tun melarang Jane yang mau turun mengecek, bahkan mendesaknya untuk segera pergi dan meninggalkan wanita itu di jalan. Hari berlalu dan Tun kembali bekerja. Buset, Tun malah melihat sosok misterius yang kemudian tidak digubrisnya. Jane yang baru datang protes karena Tun seolah melupakan kecelakaan itu, berbanding terbalik dengan dirinya yang terus dihantui rasa bersalah. Saat ia mengupload foto untuk mencetak fotonya, ia menemukan bayangan putih, sehingga ia komplain karena menganggap bahwa hasil cetaknya bermasalah. Si bapak yang punya toko tentu tidak terima dan meminta negatif dari foto itu. Lah, bener dong. Bayangan itu sudah ada dari negatif foto Tun. Jane yang datang ke tempat Tun mulai mengalami kejadian aneh. Terlebih saat ia memasuki ruang negatif film. Ia melihat sosok mengerikan yang muncul dari dalam wastafel. Ternyata itu hanya mimpi yang dialami olehnya. Jane yang ketakutan akibat mimpinya tentu langsung mengira bahwa bayangan-bayangan pada foto yang Tun berikan mungkin adalah hantu dari gadis yang ia tabrak malam itu. Mereka pun pergi untuk mendoakan para korban kecelakaan lalu lintas dan tak sengaja malah melihat foto yang mengingatkan kecelakaan yang mereka alami. Dan segera kembali ke tempat kejadian untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun anehnya, petugas yang mereka temui berkata bahwa tak ada korban jiwa. Tun meminta bantuan temannya untuk menanyai seluruh rumah sakit di daerah itu. Tapi lagi-lagi nggak ada seorang pun yang masuk karena kecelakaan di malam itu. Membuat Jane semakin yakin ada sesuatu dengan foto-foto tersebut. Waduh, bener dong. Bayangan misterius itu ternyata tertangkap oleh kamera Tun. Tapi Tun diejek nih sama si bapak yang menganggap bahwa itu hanyalah kesalahan saat pengambilan foto yang terlalu menumpuk. Sedangkan Jane jadi kepikiran dengan omongan dosennya yang mengatakan bahwa fotografi tidak menunjukkan kenyataan, tapi ia tidak bisa mengabaikan majalah horor yang dilihatnya sewaktu pulang. Tun masih sibuk dengan rutinitasnya dan hanya menegur Jane seadanya. Saat mengangkat telepon, Tun luar biasa syok karena Jane mengabari akan datang terlambat. Iya, tadi siapa dong yang datang? Di mobil, Tun mengeluhkan lehernya yang terasa pegal sejak kecelakaan. Jane ternyata mengajaknya mendatangi redaksi majalah itu. Lah, gimana sih? Ini foto editan semua? Eits, gak semua ternyata. Kalau foto-foto tadi diproduksi untuk memenuhi tuntutan pasar, si bos menunjukkan foto pertamanya yang ia ambil di depan rumahnya. Ia yakin bayangan itu pasti ada hubungannya dengan orang di foto dan menganjurkan Tun menggunakan kamera Polaroid agar dapat menjamin keaslian foto yang diambil. Wah, Tun mendapat klien pasangan yang prawet nih. Awalnya sih lancar ya, tapi pas kelar tiba-tiba mati lampu nih guys. Tun akhirnya ke dokter, tapi kembali mendapati keanehan. Mulai dari berat badan yang naik 2 kali lipat, kondisi leher yang sehat-sehat saja,
Dan puncaknya saat lagi ngambil obat, Tun tiba-tiba mendengar ada suara wanita yang mengatainya. ไอ้คนก็โกหก Tun yang menjemput Jane di kampus lagi-lagi mendapat teror. Ih, kenapa itu mukanya si Jane? Untung cuma mimpi buruk. Tunggu. Baru juga bangun, pintu rumahnya malah kebuka sendiri. Hoalah, ada Ton, teman Tun yang kemarin baru merit ternyata. Ton malah meracau, meminta foto jadul mereka pas kuliah dulu. Meski teman-temannya juga dihantui, Tun berusaha bersikap rasional dan berpikir secara logis. Paginya, Tun segera mencari foto yang diminta Ton. Belum juga ketemu. Jane datang dan malah menemukan petunjuk baru pada foto kelulusan itu. Yakin bahwa disitulah misteri bermula, ia segera ke sana membawa kamera Polaroidnya. Ruangan yang merupakan laboratorium sekolah itu seolah menyimpan misteri. Dengan berani, Jane mengambil foto dari beberapa sudut di tempat itu. Keberanian Jane terbayar dengan objek yang tertangkap di dalam fotonya. Ciut juga ternyata. Wih, apa tuh yang jatuh? Lah, ini kan cewek yang dia tabrak malam itu. Jane menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan, bahwa gadis bernama Natre itu merupakan seorang wanita muda pemalu yang kuliah di kampus yang sama dengan Tun. Sementara itu, Tun yang segera ke rumah Ton untuk memastikan kondisinya, malah menyaksikan temannya bunuh diri. Dan menemukan fakta dari istri Ton bahwa dua teman dekat mereka yang lain pun bunuh diri. Percaya bahwa mereka telah dipaksa untuk melakukannya oleh hantu Natre, Tun menjadi yakin bahwa dia akan menjadi yang berikutnya. Jane memastikan bahwa bayangan yang ada di foto itu merupakan perbuatan dari Natre. Tun mengakui bahwa ia dan Natre pernah menjalin hubungan yang dirahasiakan oleh Tun dari teman-temannya. Natre mencintai Tun dan mengancam akan bunuh diri jika Tun memutuskan hubungan mereka. Malam itu Jane menemani Tun di rumahnya. Kamera bisa bunyi sendiri. Mereka pun memulai perjalanan menuju rumah Natre yang jauh dari kata aman dan nyaman akibat si Nat-Nat yang terus-terusan nongol. Wih, ngeri amat deh. Nyaris aja mereka kecelakaan gegara intensnya gangguan yang dialami oleh Tun. Wah, akhirnya sampai juga di rumah Natre. Mereka bertemu dengan ibu Nat yang bilang kalau Nat lagi gak enak badan dan meminta mereka makan malam bersama. Gak bisa menahan penasarannya, Tun malah menemukan raga Nat yang tetap dipertahankan sang ibu. Dua anak muda ini akhirnya berhasil meyakinkan ibu Nat untuk mengadakan pemakaman yang layak bagi putrinya. Mereka juga mengobrol dengan tetangga yang menceritakan kematian Nat. Nat yang kembali dari Bangkok tiba-tiba tidak mau bicara, bahkan overdosis, dan berakhir terjun dari atap rumah sakit. Mereka pun bermalam di hotel. Tun mengungkapkan penyesalannya yang telah menyia-nyiakan cinta tulus Natre padanya. Ia yakin ini semua belum berakhir dan Nat akan datang untuknya. Pembicaraan itu ditutup dengan permohonan Tun kepada Jane agar tidak meninggalkannya. Tepat sebelum pukul 3, Tun tiba-tiba terbangun. Ya, bad feeling nih. Ayolah, bener kan?
berusaha melarikan diri dari Nat yang gencar mengejarnya. Usahanya pun berakhir sia-sia. Tak kalah pria itu malah terjun bebas dari tangga darurat. Wah, untung masih selamat ya meski menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Proses kremasi Nat berlangsung dengan penuh emosional. Tidak hanya bagi ibunya, tetapi juga bagi Tun dan Jane yang menaruh harapan agar semuanya berakhir. Jangan senang dulu. Karena sekembalinya ke Bangkok, Jane malah menemukan setumpuk foto yang menangkap gambar Natre tengah merangkak menuju rak buku di apartemen Tun. Hal itu menuntun Jane kepada satu set negatif yang tersembunyi di balik rak buku. Astaga, terjawab sudah pertanyaan semua orang tentang alasan Nat yang tiba-tiba berubah saat kembali dari Bangkok. Kebejatan 3 teman Tun yang telah bunuh diri terabadikan dalam jepretan kamera yang dibelikan Nat untuk kekasihnya. Luar biasa terpukul dengan fakta yang disodorkan hantu Nat padanya. Jane marah pada Tun. Tun mencoba menahan Jane dan menjelaskan bahwa ia terpaksa mengambil foto Nat karena teman-temannya berharap Nat tidak akan meneror mereka. Ya benar sih, Nat yang masih hidup memang langsung menghilang dari hidup mereka. Tapi kini mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan bejat mereka. Jane bahkan meninggalkan Tun. Sadar bahwa dirinya masih dihantui, Tun mulai memotret setiap sudut rumah itu. Tapi Nat tidak tampak dimanapun. Merasa frustasi, Tun melempar kamera itu yang kini malah memotret dirinya. Buset, kagak salah itu si Nat. Misteri di balik sakit leher serta beratnya yang naik drastis terjawab sudah ya guys ya. Nat yang nangkel di pundak Tun menutup mata pria itu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan berakhir terjun bebas untuk yang kedua kalinya. Jane yang datang ke rumah sakit ternyata mengunjungi pria itu. Wih, beruntung juga sih Tun, masih hidup meski sudah 2 kali terjun bebas. Iya, untung apa gimana ya kalau hidup cuma buat ketempelan begitu. Pantes posturnya aneh. Ayo, siapa yang suka sakit lehernya? Coba selfie dulu. Kembali kita diingatkan akan pentingnya sosok wanita di dalam hidup kita. Jadi mari kita buat kenangan yang berharga dengan menjalani hari lebih baik lagi. Seperti Ara yang terus belajar dan akan semakin lebih baik lagi ke depannya dengan dukungan kalian semua para pecinta film. So, mohon dukungannya ya dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe. Karena tanpa kalian, Ara tidak akan ada. Dan terakhir, salam pecinta film.